Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pembelajaran, kita baca dulu basmalah yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas materi tentang pengaruh perubahan ruang gitu ya, dan interaksi antar ruang terhadap kehidupan di Asia Tenggara. Setelah sebelumnya kita bahas sejarah, latar belakang, kondisi geografis, ya, apalagi kerjasamanya apa aja, ya, kayak gitu. Nah, sekarang kita akan bahas tentang ini pengaruhnya apa terhadap kerjasama yang terjalin kemarin, entah itu bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, juga pendidikan. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada kali ini adalah tentunya kita akan jelaskan apa aja pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap kehidupan di Asia Tenggara dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan. Nah, Miss ingatkan lagi nih, ada 10 negara anggota ASEAN. Ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, Kamboja, Brunei, dan Filipina. Sebagai pengingat ya ini ya, tuh batas-batasnya seperti apa, posisinya kayak gimana, ya itu. Dan yang menjadi kekuatan, yang menjadi penyemangat buat kita adalah kita bisa nggak ya kayak Singapura bisa. Ini dimulai dari kita sendiri. Meskipun wilayahnya kecil, tapi dia bisa jadi negara maju karena semangatnya. Apalagi fokus negara Singapura ini adalah rata-rata pekerjaannya di bidang perdagangan. Pokoknya masalah keuangan. Berarti kalian ini PR buat kita, buat Miss juga harus melek apa? Melek investasi, melek keuangan. Yuk kita mulai dari kecil belajar investasi. Entah itu kalian belajar nabung, ya belajar jualan dikit-dikit, ya. Kenapa sih Miss kalau belajar jualan ya supaya melatih mental kalian ya. Kalau belajar juga sama, belajar mata pelajaran supaya apa? Supaya kalian kuat. Ya, meskipun nilai ulangannya kecil, selama itu jujur, insya Allah bermanfaat. Karena Miss juga kalau misalkan ulangan tidak melihat dari segi nilai besar, tapi kejujurannya. Ya, kayak gitu. Harus berjuang. Kalian baru sekolah, belum ke dunia nyata. Karena kalau nanti udah dunia nyata, di luar dunia sekolah itu jauh sangat berbeda. Yang paling kuatlah dia yang akan menang. Gak peduli dia ada sekolah mana, lulusan mana, anak mana, ya kayak gitu. Nah ya, itu iklan. Ini nih letak astronomis dan geografisnya tuh. Nah sekarang apa lagi? Ke inti. Nah, tentang pengaruhnya apa aja. Nah, pertama kita akan lihat di bidang ekonomi. Nah, kita kenal kemarin ketika ada interaksi antar ruang, ada kerjasama di bidang ekonomi, ya ada pemberlakuan masyarakat ekonomi ASEAN ini akan melahirkan pasar tunggal, di mana setiap negara itu bebas keluar masuk barang, bahkan tenaga kerja pun bisa keluar masuk. Ya, apakah misalkan kalau Miss punya kemampuan, bahasanya bagus, kompetensi mengajarnya bagus, apakah bisa mengajar ke Malaysia, ke Singapura? Bisa. Ya, selagi Miss memenuhi syarat. Itu dalam segi dunia pendidikan. Ya, kayak gitu. Jadi bisa pertukaran guru, bisa ya. Dengan adanya pemberlakuan MEA akan melahirkan pasar tunggal ASEAN. Bukan hanya barang yang keluar masuk, bahkan tenaga kerja pun otomatis ini menimbulkan persaingan yang ketat.
Ya, jadi ketika pekerja yang ada di kita ini bersaingnya bukan hanya dengan negara kita sendiri, tapi dengan orang luar. Ada ya teman itu bekerja di salah satu perusahaan asing di Singapura di bidang IT. Ya, Singapura ini mendirikan perusahaan di kita. Ada tuh cabangnya di berbagai kota di Indonesia ya. Dan pekerjanya itu adalah dari ada yang dari wilayah Singapura, ada yang di wilayah Indonesia pekerjanya gitu. Ada orang-orang Indonesia, ada juga orang Singapura. Ya kayak gini bersaing gitu, bagus. Itu dalam segi perusahaan yang didirikan di mana? Di Indonesia. Ya, kayak gitu. Jadi udah bebas keluar masuk ya. Kemudian di bidang sosial. Nah, kalau di bidang sosial nih kita kena ada masalah pengungsi Muslim Rohingya. Rohingya dari mana sih? Rohingya ini adalah dari Myanmar. Dimana pada tahun 2015 saking bergejolaknya masalah Muslim Rohingya di sana, mereka ini meninggalkan Myanmar menggunakan perahu untuk mencari perlindungan loh. Nah, terkait masalah pengungsi Rohingya itu, ada Malaysia, Thailand, dan Indonesia bersedia menjadi negara singgah untuk sementara bagi para pengungsi atas pertimbangan kemanusiaan. Ya, gitu. Kemudian ada juga ini nih APG. Apaan sih APG? ASEAN Para Games. Kalau kalian mungkin kenanya SEA Games. Ini sama kayak SEA Games, cuman pesertanya adalah orang-orang atau masyarakat disabilitas yang memiliki keterbatasan atau cacat fisik. Yang ini juga diadakan di kita ya, supaya terjalin tuh kerjasamanya lebih kuat, solidnya lebih kuat di kalangan para disabilitas. Ya, kayak gitu. Ada juga nih di bidang budaya. Di bidang budaya gimana tuh? Nah, kita kena di bidang budaya ini tentu ada pengaruhnya. Apa sih? Ya, berkembangnya bidang pariwisata. Ya, berkembangnya bidang pariwisata. Kita bisa jalan-jalan ke Malaysia, ke Singapura, ke Brunei. Orang luar Indonesia selama ada di ASEAN bisa melancong ke kita dan mengenal budaya Indonesia. Misalkan ke Borobudur, udah kenal tuh Borobudur, candinya, budayanya, atau ke Bali, budayanya dan lain-lain. Itu bisa mengembangkan pariwisata hingga dikenal oleh seluruh masyarakat luas. Kayak gitu. Kemudian di bidang budaya juga akan mengembangkan industri perfilman dan musik. Dan tahu nggak, Indonesia ini adalah salah satu industri perfilmannya yang maju tiap tahun. Filmnya suka bagus, suka keren-keren di antara negara Asia Tenggara lain, terutama Indonesia ini. Misalkan ada film A itu mudah banget dikenal ke negara Malaysia karena budayanya yang bersama gitu. Jadi mudah banget dikenal dan diterima gitu dunia filmnya, perfilmannya. Ya. Kemudian politik ini yang paling menjadi menjadi inti di kita, yang mungkin meskipun kita sama-sama negara ASEAN nggak selamanya adem ayem ya, pasti ada permasalahan. Misalkan ada masalah pekerja migran ya, ini juga diselesaikan nih di ASEAN, seperti ada deklarasi Cebu itu ya. Deklarasi Cebu itu katanya komitmen Indonesia dan negara anggota ASEAN untuk memajukan dan melindungi hak pekerja migran. Misalkan yang penerima migran itu kan biasanya dari Malaysia, Singapura, dan Brunei. Yang bekerjanya itu biasanya pekerja migran dari Indonesia, Filipina, dan Vietnam. Itu dilindungi dong ya melalui deklarasi Cebu ini. Ini udah dimulai tahun 2007. Kemudian ada masalah perdagangan manusia dan perbudakan. Nah, ini menjadi masalah yang harus dilindungi gitu ya. Karena kenapa? Kalau misalkan orang-orang yang bekerja pada sektor rumah tangga, misalkan jadi ART,
kadang ada orang yang sama orang yang seenaknya gitu tanpa izin, terus mempekerjakan anak di bawah umur, itu kan melanggar ya perdagangan manusia, itu kan nggak boleh banget ya. Itu diatur oleh ASEAN ya, kayak gitu ya. Kemudian ada juga masalah sengketa dan perbatasan wilayah. Di kita juga pernah dong ada sengketa dengan Malaysia, ada yang pernah dibahas ya, Pulau Ligitan dan Sipadam melalui Mahkamah Internasional yang menangnya Malaysia, meskipun awalnya mau bilateral mau baik-baik tapi nggak ada ujungnya gitu. Kemudian ada sengketa Candi Preah itu antara Thailand sama Kamboja, yang menangnya ya Kamboja. Itu juga masih melalui Mahkamah Internasional. Terus pernah tuh ada Pulau Batu Putih dan Pedra Branca, itu Malaysia dengan Singapura, dan yang pada akhirnya itu dibagi dua gitu masing-masing, jadi nggak ada yang menang nggak ada yang kalah, itu melalui Mahkamah Internasional juga. Kemudian ada juga pernah sengketa Bukit Jeli dan perairan dekat Teluk Thailand. Ini itu sengketa Thailand dengan Malaysia ya, kayak gitu. Hasilnya gimana dong? Hasilnya ternyata cuma kayak gini. Kedua negara itu berhak melakukan eksploitasi bersama sumber daya alam di wilayah pengembangan itu. Jadi nggak ada yang menang nggak ada yang kalah, dua-duanya bisa bisa ikut gitu, bisa mengeruk wilayah Bukit Jeli dan perairan gitu dekat Teluk Thailand gitu. Pernah juga sengketa wilayah Limbang, itu antara Malaysia dengan Brunei. Tapi di sini Malaysia menang lagi karena Brunei mengakui Brunei udah kalah duluan, udah mengakui itu kan wilayah Malaysia gitu. Kemudian pernah juga sengketa Kepulauan Spratly. Ya, itu antara mana nih? Tiongkok, Taiwan, dan 4 negara ASEAN, yaitu Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei ya. Ini sih mungkin udah lama sih muncul masalah ini tuh. Sumber dari konflik itu adalah persoalan hak daulat untuk menguasai sumber daya alam melimpah yang terkandung di dalam wilayah Spratly. Nah, hak itu yang memicu terjadinya klaim-klaim sepihak dari masing-masing negara yang bertikai untuk bisa menguasai wilayah kepulauan ini secara penuh ya. Untuk menyelesaikannya ya diadakanlah pertemuan gitu ya. ASEAN itu mengajak pihak-pihak yang terlibat sengketa itu untuk dapat menyelesaikan sengketa secara damai sesuai dengan aturan yang telah disepakati bersama. Terakhir ada pendidikan. Nah, kalau di bidang pendidikan itu pasti ada pengaruhnya. Positif banget, apa? Meningkatnya sumber daya manusia hingga memiliki daya saing tinggi baik di tingkat regional maupun global. Tuh keren ya, karena ya sering pertukaran budaya, bahkan pertukaran pelajar, entah itu tingkat sekolah maupun mahasiswa. Bahkan juga sering banget karena ada kerjasama yang kemarin bilangnya ASEAN University Network, itu kan sangat berpengaruh besar banget gitu ya. ASEAN juga di sini sangat benar-benar memperhatikan di bidang pendidikan, entah itu untuk gurunya, entah itu untuk murid-muridnya, di mana ya negara ASEAN itu anggota ASEAN itu diwajibkan untuk memperbaiki standar kompetensi pendidikan dan meningkatkan standar profesional tenaga pengajar ya, kayak gitu. Mungkin itu dia ya beberapa pengaruh-pengaruhnya ya, baik yang kita rasakan sekarang maupun yang belum kita rasakan ya, bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan. Selanjutnya kita ke tugas ya. Tugasnya ini secara kelompok ya, kelompoknya masih kayak kemarin. Tugasnya kalian bikin PowerPoint ya, ini boleh di screenshot nih ya. Tugasnya adalah lakukan pencarian tentang pengaruh interaksi antar ruang, baik itu bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, juga pendidikan.
sumbernya bisa dari internet, dari buku ya. Kemudian kan itu dibikin PowerPoint ya hasil, jadi ada perwakilan untuk upload. Nah di pertemuan selanjutnya pokoknya kalian bagi-bagi tugas gitu, ada yang upload, ada yang gimana, ada yang tugasnya ngerjain dan nanti presentasi atau siapa. Pokoknya nanti minggu depan kalaupun secara Zoom meeting akan akan ditugaskan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya, dan jangan lupa ketika presentasi itu ada bukti dokumentasi kalian itu sedang kerja kelompok. Dan tetap kalian jaga prokes. Oke, mungkin itu aja. Oke, terima kasih yang udah nonton ya. Bagi yang masih kurang paham entah itu tugas ataupun materi, bisa japri ke Miss. Ya, jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga imun kalian, jaga iman kalian. Belajar keras ya, tapi jangan lupa kesehatan. Tapi jangan terlalu rebahan. Ya, kalau terlalu banyak rebahan itu juga akan mempengaruhi kondisi kesehatan kalian. Ya, jadi seimbang antara olahraga, belajar, sama main. Udah gitu aja ya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.